Saya sudah cukup lama tidak berbicara di depan kamera, tapi kali ini saya ingin sekali berbicara karena sebenarnya sistem kepelautan di Indonesia ini sedang sakit, atau lebih tepatnya disakiti. Sengaja penyakit ini diciptakan atau dibiarkan oleh sekelompok orang untuk meraup keuntungan, supaya pelaut Indonesia mengikuti pelatihan yang tidak perlu, pelatihan abal-abal itu, tetapi bayar penuh dan duitnya masuk ke dalam saku mereka. Mereka siapa? Saya tidak tahu. Mungkin lembaga pendidikan, mungkin perhubungan, mungkin di kapel, atau mungkin siapa saja yang senang dari adanya pelatihan-pelatihan yang tidak perlu bagi pelaut Indonesia. Bagaimana ceritanya, kawan? Begini, sayangnya ini sudah menjadi pengetahuan umum, tetapi pelaut-pelaut pada diam. Mereka takut kalau ngomong nanti sertifikatnya lama keluarnya, nggak bisa kerja, terus gak bisa ngebul. Saya paham, tetapi inilah yang saya suarakan. Inilah yang disebut dengan penindasan atau pemaksaan yang terselubung. Karena anda ini yang memiliki kewenangan, lembaga pendidikan, perhubungan, BPSDMP, ataupun siapa saja yang terlibat di sini, Anda memiliki kewenangan dihadapkan pada sekelompok orang, buruh-buruh pelaut yang tidak memiliki daya apapun, sehingga mereka terpaksa untuk mengikuti kegiatan yang tidak perlu, dan mereka terpaksa mengeluarkan uang. Pemaksaan inilah yang terselubung sebenarnya. Ini abuse of power. Pada tahun 2010, bulan Juni, Indonesia telah menjadi salah satu dari 85 peserta negara peserta yang mengikuti amandemen STCW 2010. Salah satu isi dari amandemen STCW 78 di amandemen tahun 2010 di Manila itu adalah tabel 1/2 yang berisi ada beberapa sertifikat yang tidak perlu revalidasi. Setidaknya ada 7 jenis yang di dalamnya ada anak 1 jenis, ada yang 2 sertifikatnya. 7 sertifikat ini sudah tidak perlu revalidasi lagi. Artinya apa? Berlaku selama seumur hidup. Nah, kesepakatan ini dianggap berlaku sejak 2011. Sekarang 2022 masih mengelabui pelaut untuk mengambil sertifikat baru dari yang tidak perlu direvalidasi itu. Sudah berapa tahun? Sudah 2022-2011 berapa? 11 tahun mereka diam saja. Tetapi sebenarnya diberlakukan secara wajib bagi seluruh peserta sejak 1 Januari 2012. Per 1 Januari 2012, tabel ini mengatakan sertifikat tidak perlu direvalidasi berlaku. Tetapi ayah mau mengerti pelaksanaannya mungkin perlu transisi, maka diberi jangka waktu selama berapa tahun? 5 tahun. Yaitu sampai 1 Januari 2017 masih diberi toleransi. Masa selama 5 tahun ini pemerintah ataupun yang berhak yang berwenang yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi kepelautan gak becus bekerja selama 5 tahun ini. Bukan gak becus, saya tahu mereka itu pintar, tetapi mereka sengaja menyuburkan pengelabuan ini. Apa yang mereka lakukan? Setelah 2017 Januari, mereka masih mencetak sertifikat ini bukan sertifikat, hanya contoh saja. Mereka mencetak sertifikat masih dengan tulisan berlaku 5 tahun. Itu sertifikat terbitan setelah 1 Januari 2017, setelah 5 tahun diberi jangka waktu untuk memberlakukan STCW. Mereka tutup mata seolah sertifikat itu nggak ada. Oh, biarin aja pelaut, mumpung nggak tahu mereka, kita tulis saja 5 tahun. Ya kalau mereka sengaja, kalau mereka tidak sengaja tetap. Kalau mereka tidak sengaja berarti mereka kerjanya nggak bener. Kalau nggak berarti kerjanya teledor. Masa selama 5 tahun sudah dijelaskan tidak perlu revalidasi masih ditulis berlaku 5 tahun di situ? Lalu setelah gara-gara tulisan 5 tahun ini, sertifikat ini menjadi sampah setelah 5 tahun nggak berlaku. Akhirnya apa? Pelaut diwajibkan untuk memperbaiki sertifikatnya. Padahal sertifikat itu tidak perlu lagi direvalidasi. Akhirnya apa? Diwajibkan mengambil baru. Orang pelaut datang ke lembaga pendidikan mau memperbaiki sertifikat yang salah cetak ada 5 tahun itu, Bapak harus mengambil baru karena tidak perlu direvalidasi.
Kenapa harus ngambil baru? Itu yang cetak siapa? Yang cetak kamu. Kamu yang cetak, bikin sertifikat yang salah, masih berlaku, masa berlaku 5 tahun, padahal harusnya sudah seumur hidup. Kalau memang selama 5 tahun ini nggak cukup, nggak bisa kerja, atau mungkin disengaja dicetak 5 tahun, atau mungkin keteledoran, berarti sertifikat yang ada tulisan 5 tahun itu yang tidak sesuai dengan STTW itu adalah salah cetak oleh lembaga-lembaga penyelenggara ataupun yang berwenang siapa saja di sini. Maka seminggu yang lalu saya membuat petisi di dalam Facebook, di dalam Change.org. Silahkan linknya di bawah ini. Dan saya juga mengepost di dalam Facebook, penjelasannya jelas di situ. Silahkan sebarkan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya didengar oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan ini. Petisi saya yang pertama adalah hentikan itu pelatihan pengambilan baru. Kalau memang ada sertifikat tulisan 5 tahun, jangan disuruh ngambil baru pelaut, suruh bayar full lagi. Kan itu kan salah mereka yang cetak. Setelah 2017 loh. Setelah jang-jang waktu 5 tahun, masa 5 tahun nggak bisa, masih salah cetak juga. Hentikan itu. Anda jangan senang menerima duit. Loh, saya juga senang menerima duit, ya jelas senang. Tetapi duit itu adalah hasil pengelabuan yang tidak sesuai. Yang pertama, hentikan itu pengambilan baru di lembaga-lembaga pendidikan. Pelaut yang sertifikatnya masih dicetak 5 tahun, tidak perlu mengambil lagi. Bagaimana caranya? Bikinlah surat, misalnya pernyataan secara resmi kepada AIMO bahwa walaupun masih tulisan 5 tahun tersebut sebenarnya berlaku seumur hidup. Atau hilangkanlah 5 tahun itu tanpa harus membayar, tinggal cetak ulang. Apa susahnya sih? Cetak ulang, formnya kan masih ada. Lembaga Arsip Nasional kan masih ada formnya, tinggal coret 5 tahun itu, cetak ulang, kasih ke pelaut. Ngapain harus ngambil baru? Bayar lagi, kenapa? Butuh duit. Sama, saya juga butuh duit. Tapi kalau saya ke laut, Anda yang merasa hanya memeras pelaut, menyuruh mengambil baru tanpa solusi. Padahal cetakan 5 tahun itu adalah kesalahan penyelenggara. Itu yang pertama, petisi saya. Yang kedua, print ulang sertifikat ini. Sertifikat yang bertuliskan 5 tahun, print ulang sehingga tidak ada tulisan 5 tahun. Karena memang seharusnya seperti itu. Dan tidak perlu bayar. Atau paling bayar berapa sih ngeprint? 10.000, 5.000, 20.000. Berapa sih biaya ngeprint? Dan rekan-rekan pelaut kami yang sudah mengambil sertifikat baru gara-gara ada tulisan 5 tahun itu, kembalikan duitnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa petisi saya yang ketiga itu? Nah, yang ketiga, di sebuah lembaga, bukan sebuah, barangkali banyak lembaga pendidikan mengatakan bahwa ada sertifikat radar ARPA ECDIS yang tidak bisa direvalidasi karena sudah di-lock oleh perhubungan. Apa-apaan ini? Kok ada sertifikat ARPA radar ECDIS tidak bisa direvalidasi? Gara-gara sistemnya di-lock oleh perhubungan sehingga pelaut dipaksa ngambil baru. Ngambil baru kan mahal, Pak, duitnya besar. Selain itu masalahnya bukan masalah ambil baru doang, Pak. Itu pengambilan baru sertifikat yang sudah di-lock, pengambilan baru sertifikat yang tidak perlu direvalidasi. Itu banyak sekali pelatihan bayar doang dapat sertifikat. Pelatihannya nggak ada, Pak. Siluman pelatihannya semua itu. Ngapain perlu ambil baru? Udah cetak ulang aja langsung. Percuma ngambil baru, nggak ada duduk, nggak ada belajar, nggak ada dosen ngajar yang benar itu. Ada kejadian seperti itu. Pertama, sertifikatnya memang sudah tidak perlu direvalidasi, lalu harus ngambil baru, harus bayar full. Setelah bayar pelatihan dan juga gak ada, duitnya kemana? Dimakan siluman. Itu yang ketiga. Kok katanya tidak bisa direvalidasi? Karena di-lock. Di-lock oleh siapa? Apa susahnya sih buka locknya? Kenapa di-lock? Lembaganya nggak sah. Kalau nggak sah tutup aja, nggak usah dapat duit mereka. Yang keempat, petisi saya kepada lembaga manning agency dimanapun di Indonesia. Rekan-rekan tahu semua bahwa pemegang sertifikat SSO, Ship Security Officer, sudah tidak perlu lagi memiliki SAT dan STST. Itu sudah ada surat edarannya dari AIMO, sudah ada surat edarannya dari pemerintah Indonesia. Katanya flag state memerlukan. Flag state yang mana? Panama tidak memerlukan.
Marshall Island tidak memerlukan, Singapura tidak memerlukan, Malaysia sudah tidak memerlukan. Negara mana yang memerlukan SAT, SD bagi pemegang SSO? Itu sudah tidak ada lagi. Mohon maaf saya berapi-api, tetapi rekan-rekan pelaut, jangan diam saja seolah-olah ini jangan diam-diam. Oh my god, saya sakit seminggu kemarin. Jangan diam-diam saja seolah-olah ini semua baik-baik saja. Kita perlu, ayo sebarkan posting saya biar sampai kepada Presiden, sampai Kementerian Perhubungan, sampai kepada Dirjen Hubla, sampai kepada Ditkapel, sampai kepada seksi kepelautan, kepada seluruh agensi. Kenapa? Sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita membuat gaung yang besar, biar saya berani untuk diundang untuk berdiskusi masalah ini. Dan rekan-rekan pelaut semua, sudah seminggu petisi ini di change.org, di link ini. Masa baru cuma 3.600 yang tanda tangan? Berapa orang sih pelaut? Apa tidak merasa ini adalah sebuah kezoliman? Bayangkan, sertifikat itu sudah harusnya berlaku 5 tahun. Berlaku seumur hidup. Mereka cetak tulisnya berlaku 5 tahun. Gara-gara mereka salah cetak, salah urus, tidak peduli, asal-asalan kerjanya, salah cetak ini dibebankan kepada pelaut untuk menghilangkan salah cetak ini dengan cara mengambil baru lagi. Bayar duitnya, bayar full. Setelah bayar full, sekolahnya abal-abal. Gak ada itu duduk di kelas, gak ada itu transfer ilmu. Mana ada orang mengambil baru, apa misalnya MFA, ada pelatihan segala macam. Gak ada, duitnya dong diambil oleh lembaga pelatihan. Kemudian baru dicetak baru, Pak ini sertifikatnya sudah hilang 5 tahunnya. Enak saja 5 tahun, yang bikin siapa sih itu? Masa menghilangkan 5 tahun aja? Berapa harganya? Ada yang 800.000, 600.000, apalagi yang melalui broker-broker itu ada yang 1.200.000 segala macam. Ayo rekan-rekan, tanda tangani, sebarkan posting ini, sebarkan video ini. Dan mohon kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kementerian Perhubungan, kepada Dirjen Perhubungan Laut yang sekarang masih PLT, kepada Dirjen Perkapalan dan Kepelautan, kepada siapa lagi? BPSDMP, tolong awasilah. Kepada juga manning agency, hilangkan itu, nggak perlu ngambil baru untuk hanya sekedar menghilangkan 5 tahun itu. Itu salah cetak mereka, 5 tahun dikasih waktu 5 tahun kok. Masa masih nyetak berlaku 5 tahun? Kedua, kalau nyetak ulang doang sertifikat, nggak perlu bayar lagi, gratis. Dan sertifikat yang sudah diambil baru itu kembalikan duitnya. Yang keempat, masa ada radar ARPA yang tidak perlu divalidasi gara-gara di lock katanya dari perhubungan? Apa susahnya membuka lock itu untuk bisa revalidasi? Apa disengaja untuk ngambil baru biar duitnya lebih banyak? Yang keempat, pemegang SSO tidak perlu lagi SAT dan SD karena ini sudah jelas. Ada sirkularnya dari AEMO, ada sirkularnya dari pemerintah Indonesia, ada sirkularnya dari flag state seperti Panama, Marshall Island dan lain sebagainya. Saya harap jangan dianggap ini emosional, karena ini memang kezaliman. Kalau orang tidak emosional melihat kezaliman, kita pertanyakan. Ayo pelaut Indonesia, sebarkan posting saya di Facebook, sebarkan petisi itu dan tanda tangani dan sebarkan video ini. Kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Apakah pelaut bisa bersatu atau tidak. Semoga 4 petisi itu bisa terjadi pertengahan 2022. Pertama, hilangkan itu pengambilan baru bagi sertifikat yang tidak perlu divalidasi, hanya untuk mengganti sertifikat yang sudah bertuliskan 5 tahun. Hapus itu. Yang kedua, print ulang dengan gratis. Yang ketiga, gak ada istilah lok-lokan yang sertifikat normal itu. Bukalah lok-loknya, ada apa masalahnya? Yang keempat, hentikan narasi kewajiban mengambil SAT dan STSD bagi pelaut yang sudah memiliki SSO. Sudah terlalu banyak sertifikat yang perlu diambil pelaut. Kalau mau cari duit jangan cara kampungan lah. Ya. Terima kasih.